here in the middle of all I hold dear. I guard every memory of you. Filmology. Malam itu, udara begitu dingin yang bukan cuma menusuk kulit, tapi juga seperti menghentikan waktu. Di sebuah wilayah pegunungan terpencil yang diselimuti salju sepanjang tahun, semua tampak diam, gak ada suara dan gak ada cahaya. Tapi dari kejauhan terlihat sosok seorang gadis muda yang sedang berlari sendirian, tanpa sepatu. Pagi harinya, seorang pria bernama Cory Lambert sedang berada di hutan. Ia berjalan pelan menelusuri jejak hewan di atas salju, sambil menenteng senapannya. Hari itu, Cory sedang mencari jejak serigala yang memangsa ternak. Tapi langkahnya terhenti saat dia melihat sesuatu yang tak biasa. Di balik semak dan salju, terlihat tubuh manusia, seorang gadis yang membeku. Dia mendekat, dan hatinya seperti terhenti sesaat. Cory mengenali jasad itu. Dan gadis muda itu adalah Natalie, putri dari sahabat lamanya yang kita sebut saja Pak Martin. Tubuh Natalie penuh luka dan tak mengenakan alas kaki. Jejak langkahnya membentang jauh di salju yang menunjukkan bahwa ia berlari dalam ketakutan. Cory tahu ini bukan kematian biasa. Dan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Emergency assistance. Repeat, emergency assistance. FBI taking a while, eh? Tak lama setelah penemuan itu, kabar kematian Natalie pun sampai ke pihak berwenang. Tapi wilayah tempat Natalie ditemukan bukan wilayah biasa. Ini adalah wilayah adat, sebuah komunitas tertutup yang punya aturan dan sistem sendiri. Polisi lokal tidak punya wewenang penuh. Dan karena kasus ini melibatkan kekerasan, FBI pun mengirim seseorang. Jane Banner, seorang agen muda dari Las Vegas yang baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. Ia tiba dengan jaket tipis dan koper kecil. Langkahnya ragu dan wajahnya yang bingung dengan udara pegunungan yang dingin menusuk kulitnya. Tapi yang lebih berat dari itu adalah medan yang akan ia hadapi. Di tempat yang sunyi dan asing ini, Jane harus mencari kebenaran. Tapi ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendiri. Jane bertemu Cory di lokasi penemuan Natalie. Dan dari tatapan pertama, ia tahu pria ini bukan orang biasa. Jane meminta bantuan Cory. Bukan hanya karena keahliannya sebagai pelacak, tapi juga karena ia dekat dengan masyarakat setempat. Lalu Cory setuju membantu, tapi bukan karena permintaan formal. Ada luka lama dalam dirinya yang kembali terbuka karena kasus ini. Penyelidikan pun dimulai. Mereka mendatangi rumah Martin, ayah Natalie. Di sana suasana begitu sunyi. Martin duduk di kamar Natalie, menggenggam boneka anaknya sambil menatap kosong keluar jendela. Cory dan Martin tidak banyak bicara. Tapi kesedihan yang mereka rasakan menyatu dalam diam. Mereka berdua sama-sama seorang ayah yang sama-sama kehilangan putrinya. Jasad Natalie kemudian diperiksa oleh dokter forensik. Hasilnya mengejutkan. Bukan hanya karena Natalie meninggoy akibat paru-parunya pecah karena menghirup udara bersuhu ekstrim, tapi juga karena ada tanda-tanda kekerasan sebelum ia meninggoy. Luka memar, goresan, dan bukti lain menunjukkan bahwa sebelum Natalie lari di tengah salju malam itu, ia sempat mengalami sesuatu yang mengerikan. Dan itu membuat kasus ini resmi dianggap sebagai pembunuhan. Tapi pembunuhan seperti ini tidak mudah diusut. Wilayah tempat kejadian berada jauh dari kota, tertutup salju, dan masyarakat lokal enggan bicara pada orang luar. Jane mulai merasa berat, ia mungkin punya lencana FBI. Tapi itu tak banyak artinya di tempat seperti ini. Ia sadar, satu-satunya cara untuk bisa mengungkap kebenaran adalah dengan bergantung pada Cory. Cory pun mulai memimpin pencarian jejak. Ia membawa Jane menyusuri hutan, gunung, dan sudut-sudut daerah yang tak pernah diinjak mobil patroli. Di setiap langkah, Cory membaca jejak, sepatu, ranting, dan salju yang tergeser. Semua yang bagi orang biasa tampak tak berarti,
baginya seperti buku yang bisa dibaca. Mereka menemukan informasi bahwa Natalie punya pacar yang bernama Matt, seorang pemuda yang bekerja di proyek pengeboran minyak yang tak jauh dari sana. Para pekerja tinggal di barak-barak sederhana, semacam camp sementara di tengah hutan. Tempat itu punya reputasi buruk. Banyak dari mereka datang dari luar kota, tak peduli dengan adat, tak peduli dengan lingkungan sekitar. Minuman keras, pertengkaran, dan pelecehan bukan hal asing di sana. Jane dan Corey memutuskan untuk menyelidiki ke sana. Saat mereka tiba, suasananya terasa ganjil, dingin dan tegang, seolah ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Di sela-sela penyelidikan, kita mulai mengenal sisi lain dari Corey. Pria yang tenang itu ternyata menyimpan luka yang dalam. Beberapa tahun lalu, putrinya yang bernama Emily juga ditemukan meninggoy dalam kondisi yang tidak jauh berbeda. Di salju, tanpa pelaku, tanpa keadilan. Sejak saat itu, hidup Corey tak pernah benar-benar sama. Ia bercerai dengan istrinya, ia menjadi pendiam, dan sebagian hatinya ikut membeku bersama salju tempat putrinya ditemukan. Kini, dengan kasus Natalie, luka itu terbuka lagi. Tapi kali ini Corey tidak akan diam. Ia bertekad tidak akan membiarkan kejahatan ini menghilang begitu saja seperti yang dulu terjadi pada anaknya. Ia akan memburu pelaku sejauh apapun jejaknya. Yeah, Agent Ben. Yes, sir. Hari-hari berlalu, salju makin tebal dan suasana makin terasa mencekam. Jane, Corey, dan petugas lokal bernama Ben mulai menyusun potongan-potongan fakta. Jejak di salju, arah angin malam, dan posisi tubuh Natalie. Semua menunjukkan satu hal. Natalie sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Mereka yakin pelaku ada di antara para pekerja di barak minyak. Tapi siapa? Dan kenapa? Corey kembali menyisir wilayah pegunungan, dan di suatu titik ia menemukan sisa-sisa pertarungan. Jejak darah, bercak di salju, dan akhirnya Corey menemukan jasad Matt. Matt ditemukan tergeletak meninggoy jauh dari baraknya. Kepalanya terluka dan tubuhnya yang membeku. Corey tahu pemuda itu mencoba melindungi seseorang, dan kemungkinan Matt dibunuh karena itu. Sementara itu, di tengah misteri yang masih menggantung, film membawa kita mundur ke malam saat semuanya terjadi. Di dalam barak kecil yang dingin, Natalie dan Matt sedang menghabiskan malam berdua. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi ada rasa sayang di antara mereka. Malam itu mereka tertawa dan duduk berdampingan. Sedikit kehangatan di tengah dinginnya pegunungan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat sekelompok pria, yaitu rekan kerja Matt, datang dalam keadaan mabuk. Dipimpin oleh seorang pria bernama Johnny. Johnny tak datang untuk bersantai. Ia datang dengan niat buruk. Ia mulai melecehkan Natalie dengan kata-kata kasar dan sikap mengintimidasi. Matt berusaha melawan, tapi jumlah mereka tidak seimbang. Lalu Matt digebuk, ditendang, hingga akhirnya tumbang. Natalie melihat semuanya. Natalie ketakutan dan panik. Dan ia berlari keluar tanpa sepatu dan tanpa jaket. Hanya mengenakan pakaian tipis. Di tengah malam yang membekukan, ia berlari menyusuri salju berharap bisa lolos dari kekejaman itu. Tapi dingin lebih cepat dari harapan. Paru-parunya tak sanggup lagi menghirup udara es. Kemudian tubuhnya lemas dan langkahnya terhenti. Dan di sanalah akhir hidup Natalie dimulai. Kembali ke masa sekarang. Jane, Corey, dan Ben kini tahu siapa yang mereka cari. Ya betul, si Johnny. Dan orang-orang yang malam itu membiarkan kejahatan itu terjadi. Mereka menuju ke barak untuk menangkap para pelaku. Tapi tempat itu sudah seperti ladang ranjau. Beberapa dari mereka membawa senjata. Mereka tahu waktu mereka hampir habis, dan mereka tak akan menyerah begitu saja. Lalu baku tembak pun terjadi. Turn away from me! Jump! Okay? Right now, all of you stand. Get away from the door!
Johnny mencoba melarikan diri, tapi Cory sudah lebih dulu mengepungnya. Ia menangkap Johnny, lalu mengikatnya, dan membawanya jauh ke atas bukit. Tempat yang sunyi, nggak ada pohon dan nggak ada jalan keluar. Hanya hamparan salju putih dan angin dingin. Di sana Cory nggak menghakimi. Dia hanya bicara dengan tenang dan menjelaskan apa yang dirasakan. Seorang ayah yang kehilangan anaknya. Karena seseorang seperti Johnny ini. Lalu Cory membuka ikatan di kaki Johnny, memberinya satu kesempatan terakhir, yaitu lari. Johnny awalnya bingung, tapi Cory tidak sedang bercanda. Johnny pun mulai berlari, tapi tanpa sepatu dan tanpa arah. Di atas salju yang membeku, nggak ada yang bisa bertahan lama. You maybe. I want you to run. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Johnny jatuh tewas, tak bangun lagi. Keadilan mungkin gak datang lewat pengadilan. Tapi di tempat seperti ini kadang alam punya caranya sendiri untuk membalas karma. Setelah kejadian itu, salju masih turun dan udara tetap dingin. Tapi dunia terasa berbeda. Cory datang ke rumah Martin. Dia duduk bersebelahan dengan sahabat lamanya yang kini hidup dalam duka. Gak banyak kata yang terucap, gak ada pelukan, dan gak ada air mata. Hanya dua orang ayah yang sama-sama kehilangan, sama-sama menyimpan luka, dan sama-sama tahu bahwa hidup tidak akan pernah kembali seperti semula. Cory tidak berkata apapun. Ia hanya duduk menemani. Karena kadang dalam duka, yang dibutuhkan bukanlah kata-kata, tapi kehadiran. Film ini ditutup dengan sebuah pesan. Sebuah kenyataan yang menyakitkan, tapi harus disampaikan. Bahwa di wilayah-wilayah terpencil ini, khususnya di kalangan perempuan dari komunitas adat, masih banyak kasus kekerasan yang tidak pernah dilaporkan, tidak pernah diselidiki, dan tidak pernah diselesaikan. Filmology.